Ramadhani dengan akhiran NIM 181. Saya Hana Dewi Nafisa dengan akhir NIM 191. Dan saya Raffi Akbar Putra dengan akhiran NIM 202. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Suara Kami, Suara Masyarakat. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang pasti deket banget nih sama kehidupan Gen Z sekarang, yaitu miskomunikasi di media sosial. Ya, benar banget nih. Kayaknya hampir tiap hari kita pegang HP, buka chat, komen di postingan orang. Tapi kadang-kadang tuh maksud kita disalah pahami sama orang lain. Betul banget Raffi. Kadang kita ini tuh bercanda, tapi dikira nyindir. Atau kita nanya beneran, tapi dijawabnya jutek banget. Kenapa sih miskomunikasi kayak gitu tuh bisa terjadi? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi guys, miskomunikasi itu sebenarnya apa sih? Nah, secara sederhana saya jelaskan, miskomunikasi itu kayak ketika pesan yang kita sampaikan itu tuh nggak diterima sesuai maksud daripada kita kayak gimana nih. Nah, di media sosial karena kita nggak saling tatap muka, itulah salah satu faktornya. Jadi sering banget tuh yang pesannya jadi beda arti. Iya bener di. Contohnya contoh simple deh. Kita ngechat oke doang, orang bisa mikir kita marah. Padahal mungkin kita lagi buru-buru atau malas ngetik panjang-panjang. Atau kita pakai caps lock dikira teriak. Padahal niatnya biar jelas aja gitu tulisannya. Jadi medsos tuh kita cuma bisa baca teks, kita nggak bisa lihat ekspresi, terus kita nggak bisa dengar intonasi suara dan bahasa tubuhnya. Itu yang bikin pesan gampang disalahpahami sebenarnya. Nah, kalau dari teori komunikasi nih, kita biasanya pakai konsep model komunikasi Shannon and Weaver. Nah, di situ dijelasin kalau dalam proses komunikasi itu ada yang namanya noise atau gangguan. Nah, noise ini di media sosial contohnya tuh kayak sinyal yang jelek, typo pas ngetik, atau konteks pesan yang hilang karena cuma berupa teks doang. Ini yang bikin maksud kita jadi nggak sampai ke orang lain. Selain itu ada juga interpersonal communication yang bilang kalau komunikasi itu sebenarnya bukan cuma soal kata-kata, tapi juga soal perasaan dan konteks. Nah, di media sosial konteks ini kadang hilang karena kita nggak ngobrol langsung. Nah, jadi solusinya gimana nih guys? Supaya kita tuh menghindari daripada miskomunikasi di media sosial ini. Jadi menurut saya sih yang pertama kita harus lebih sadar kalau media sosial itu nggak bisa mewakili semua maksud kita secara utuh. Jadi pas ngetik sesuatu coba deh pikirin ini kira-kira orang baca bakal paham nggak yang dimaksud gini. Betul banget. Terus kita juga bisa pakai emoji atau tanda baca supaya pesan kita tuh lebih jelas. Kayak misalkan kalau emang lucu, kalau emang mau ketawa pakai emang ketawa yang nyengir gitu. Biar nggak disangka serius. Dan yang paling penting, kalau ada yang bikin bingung atau nyakitin hati di chat, jangan bingung atau suzon atau marah. Nah, tanyakan baik-baik maksudnya itu apa biar nggak salah paham. Tuh. Jadi ingat ya guys, komunikasi yang baik tuh kuncinya saling pengertian, bukan cuma saling ngomong gitu. Nah, semoga obrolan kita hari ini bisa buat teman-teman lebih hati-hati buat ngobrol di medsos supaya nggak ada lagi tuh salah paham yang nggak penting. Yap, karena di media sosial tuh sebenarnya alat yang keren banget buat berbagi kebaikan sesama kalian. Nah, asalkan kita itu pakainya secara bijak dan baik. Oke, makasih banyak yang udah dengerin episode kali ini. Sampai ketemu lagi obrolan berikutnya, pastinya dengan tema yang lebih seru dan bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.